ditelanjangi mungkin ya. Aduh sedih, kalau berdoa mereka biasanya menggunakan lilin ya. Wah, Petra di sini. You happy? Sobat Metri Delita, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini kami semua, aku dan keluarga mau pergi ke Posarang, mengunjungi gereja tua Posarang yang ada di Kediri. Ini adalah hari kurang berapa hari ya aku ke Sydney ya, Vio? 10 hari? Iya. Mungkin 10 hari lagi aku akan terbang ke Sydney dan sekarang meluangkan waktu bersama keluarga untuk jalan-jalan, refreshing bersama, dan nanti mungkin kita akan cari oleh-oleh buat keluarga yang ada di Sydney, oke? Follow kita terus, follow Metri Delita dan let's go! Persiapan yang tidak boleh ketinggalan. Patung Bunda Maria. Biasanya di sini digunakan untuk orang-orang berdoa. Kita bisa lihat, kita mau lebih dekat lagi. Beberapa spot baru. Oke, teman-teman, kita udah sampai di rute yang dinamakan Jalan Salib di Posarang ini ya. Dan ini jalan yang pertama yang kita lewati adalah dimulai dari Yesus dijatuhi hukuman mati. Ketika dia disidang ya, ini di hadapan Pontius Pilatus, kaisar pada saat zaman itu. Nah, ini gambarannya seperti ini. Yesus atau dikenal dengan Nabi Isa Al-Masih. Kita next ke stage selanjutnya. Oke, teman-teman, kita ada di stage yang selanjutnya. Di sini adalah gambaran ketika Yesus memanggul salib. Oke, kita ke stage yang selanjutnya. Tempat ini itu sudah kira-kira berusia 300 tahun lebih. Jadi gereja Posarang ini adalah peninggalan dari zaman Belanda. Kita masuk di stage selanjutnya.
Nah, di sini adalah gambaran ketika Tuhan Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Ketika Tuhan sedang memikul salib, sebelumnya itu dia sudah disesah ya. Dia sudah disiksa, dicambuk, ditonjok, diapakan segala macam. Dan kemudian dia memikul salib untuk pergi ke bukit Golgota itu atau bukit tengkorak. Dan di sini beliau jatuh untuk pertama kalinya. Aku seneng sih jalan-jalan di sini karena tempatnya itu selain sejuk, bisa mengingatkan akan pengorbanan Tuhan untuk kita, orang-orang percaya tentunya. Mengingat lagi perjalanan di mana Sang Juru Selamat itu menebus kita, menghapus dosa kita. Nah, di stage yang keempat ya, Yesus berjumpa dengan ibunya. Ibu Yesus kita ketahui yaitu Bunda Maria, Ibu Maria, yang sedang berpas-pasan dengan Tuhan Yesus ketika sedang memikul salib penderitaan itu. Kita lanjutkan lagi. Aku dan suamiku pernah ke sini dulu, sekitar tahun 2018. Cuman kita nggak sempat bikin video sih. Jadi kali ini saya mau bikin video nanti biar sama-sama bisa ditonton di Australia. Oke, kita udah sampai di stage yang ke-5. Ini adalah gambaran situasi ketika Yesus ditolong Simon dari Kirene. Jadi ceritanya itu di tengah kerumunan banyak orang, ada salah satu pria yang tergerak hatinya untuk menolong Tuhan Yesus memikul salib. Dan namanya adalah Simon dari Kirene. Ini stage yang selanjutnya yaitu yang ke-6 adalah gambaran ketika wajah Yesus diusap oleh Veronica. Diceritakan di Alkitab, Yesus itu sudah mengalami penyiksaan ya pada malam sebelum dia disalibkan. Penyiksaan yang luar biasa itu sampai wajahnya itu nggak bisa dikenali, saking tercabik-cabiknya oleh cambuk, oleh tamparan, oleh segala macam penyiksaan. Dan ini Veronica datang untuk menggunakan kain mengusap wajah Yesus untuk membersihkan luka-lukanya. Walaupun itu mungkin tidak membantu ya, tetapi dia sangat ingin melayani Yesus untuk terakhir kalinya. Kita ke stage selanjutnya. Nah, ini stage yang ke-7 teman-teman. Gambaran ketika Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Meskipun dia tadi dibantu oleh Simon dari Kirene ya, tetapi kemudian secara manusia, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu 100% Allah, dia juga 100% manusia. Jadi ini ketika sisi manusianya sedang dicoba, memikul salib setelah disesah luar biasa, dia jatuh karena beratnya salib itu. Nah, kita sampai di stage yang ke-8. Di sini Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Ada banyak pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang murid-muridnya pada saat waktu itu, bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan-perempuan yang mereka menangisi Yesus. Dan pada saat itu saya membayangkan bahwa Yesus berkata, "It's okay. I will do this for you. That's alright. Tetaplah kuat. Sampai aku datang." Ah, Petra di sini. You happy? Very happy? Oke, kita ke stage yang ke-9. Kata Petra tadi ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Nah, ini dia benar-benar lelah ya. Mungkin sudah kehabisan darah,
Sudah payah sekali kekuatannya, sehingga dia jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Jadi teman-teman, di sini disediakan lilin. Kalau umat Katolik itu, kalau berdoa mereka biasanya menggunakan lilin ya. Dan kita bisa lihat ada lilin-lilin di situ. Jadi sebelumnya ada orang yang berdoa di sini. Berdoa dalam arti bukan menyembah patung-patung ini loh ya. Di sini hanya gambaran. Jadi gambaran kejadian pada waktu itu digambarkan, diceritakan seperti ini, dan mereka sedang meresapi itu, membayangkan itu sambil berdoa, mengucap syukur atas karya keselamatan yang sudah Tuhan jalani 2000 tahun yang lalu. Kita sampai di stage yang ke-10. Ketika pakaian Yesus ditanggalkan, ketika dia akan disalibkan pada kayu salib itu ya. Pakaiannya dicopot, jubahnya ditanggalkan. Saya nggak tahu pada sesi ini di Alkitab pun tidak dijelaskan ya dia telanjang atau masih memakai cawat ya. Tetapi kalau namanya orang dihukum, dipermalukan sedemikian rupa, kita tahu kalau hukuman salib itu adalah hukuman untuk orang yang paling berdosa di zaman itu, di zaman Romawi kuno. Dan kita tahu bahwa Yesus ini sedang difitnah. Dia orang yang tidak berdosa tapi dibuat berdosa, sehingga dia harus menjalani hukuman salib ini. Dan saya sedang membayangkan ketika Tuhan dipermalukan, disalib seperti ini, ditelanjangi mungkin ya. Aduh sedih, keinget semua dosa-dosa saya, malu saya. Tuhan, pengorbananmu luar biasa. Nah, kita sampai di stage yang ke-11 ketika Yesus disalibkan. Nah, kita bisa lihat di situ Tuhan Yesus sedang dibaringkan di atas kayu salib dan siap untuk dipakukan. Aduh, ngeri banget ketika tuh lihat salah satu tentara Romawi sedang memegang palu dan siap untuk memaku. Ini stage yang ke-12. Yesus mati disalib. Nah, ini gambaran ketika Yesus sedang disalibkan, sudah dipakukan dan dia sudah digantung di atas kayu salib. Dan di sisi kanan dan kirinya itu adalah seorang penjahat kelas berat ya. Jadi dia ditempatkan di antara penjahat-penjahat itu. Orang yang tidak berdosa dibuat berdosa karena kita. Dia melakukannya untuk saya dan kamu. Oke, kita udah sampai di stage yang ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Ini ketika kira-kira pukul 3 petang. Ketika beliau sudah menghembuskan nafas terakhir dan diturunkan dari salib dan diurus oleh keluarga dan murid-muridnya. Oke, next. Kita sampai di stage yang ke-14 ketika Tuhan Yesus dimakamkan. Ada seorang yang kaya yang punya sebuah goa dan dia menawarkan agar goa itu bisa digunakan untuk memakamkan Tuhan Yesus. Oke, kita ada di stage yang terakhir dan di sini diceritakan dia telah bangkit. Yesus dikuburkan mati selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Kuburnya telah kosong. Lumayan capek sih ya naik turun tangga teman-teman. Thanks for watching everyone, and don't forget to like, share and subscribe, and to click the notification bell to see more great content from Matthew Delita. See you next time. Ta-da!